Baik, Bapak akan rekam ya ini ya, rekam sebentar. Waktu kita nggak banyak ya. Bapak akan berikan tugas minggu ini ya. Tugas minggu kemarin yang belum ngumpul segera dikumpulkan. Kalau nggak tahu bertanya kepada temannya. Buka di YouTube itu ada di bagian terakhir penjelasan tentang tugas. Ada di sana ya. Oke, baik. Bapak akan berikan tugas kedua dan ketiga, itu mapel informatika. Kenapa dua tugas hari ini? Karena tugas kedua tidak sulit. Asal kalian lihat penjelasan Bapak, kalian akan mengerti. Ya. Oke, Bapak share dulu. Nah, ini. Bapak share dulu tugasnya. Nih ya, kelihatan? Kelihatan, Nak? Tugasnya? Lu? Kelihatan, Pak. Oke. Kelihatan, Pak. Ya. Kelihatan, Pak. Jadi ini masih tentang mata pelajaran informatika. Ini akan Bapak share nanti ya. Di WA juga, di Classroom juga Pak share. Ini tugas yang kedua, kartu kasus 2. Nah, kalian harus sekarang ini pelajaran informatika, ada computational thinking, ya masih kita materi computational thinking atau berpikir secara komputer, maka materi-materinya tentang berpikir, nah, mengasah logika kita ya, mengasah berpikir kita. Nih, Bapak berikan contoh kasus kiri dan kanan, kasus 2. Berang-berang menciptakan sistem pengkodean. Nih, Pak zoom lagi ya. Pengkodean disebut kode berang-berang. Ini pohon A, pohon B, pohon E, dan pohon R. Berang-berang berjalan ke kiri atau ke kanan. Ketika ketemu jalan, dia jalan persimpangan, dia kiri atau ke kanan. Kode untuk setiap huruf ditentukan dengan cara mencapai pohon tersebut dengan berbelok kiri, L. Ingat, belok kiri ada L, belok kanan R. Left dan right. Kodenya ya, kalau kiri kanan L dan right. Kemudian kode untuk setiap huruf selalu dimulai dari pintu masuk taman bertanda panah. Jadi akan mulai dari sini, berang-berang. Oke, ya, paham sampai di sini? Contoh 1. Kode A, berarti ini kode A. Artinya berang-berang itu akan mencapai ke A. Apa langkahnya? Pertama dia jalan. Kemudian L, belok ke kiri. Kiri nih ya. Kalau ini ke kanan. Belok ke kiri. Kemudian belok ke kiri lagi. Sampai ke A. Jadi artinya persimpangan dia adalah LL. Untuk mencapai A, maka dia harus LL. Ya. Di pintu masuknya sini. Contoh kode berikutnya. Contoh kedua, BAR. Ke B. Ke B, kodenya apa? Ke B berarti nanti digabungkan. Ya. Dia mau mencapai ke B. Mencapai ke B, kodenya apa? Berarti B. Berarti kodenya mencapai ke B itu adalah sini, L, balik lagi ke sini, R, balik ke sini lagi, L. Jadi untuk mencapai ke B, kodenya adalah LRL. Untuk yang A, berarti LL digabungkan. L, sini, L. Untuk nyampe ke R, berarti kodenya R, right ke kanan. Oke, paham ya? Tinggal digabungkan aja. Untuk B itu langkahnya apa aja? L, R, L, L. Ya, R, L. Left, kiri, kanan, kiri, kanan, kiri. Nah, itu ya. Atau kodenya L, R, L. Kalau sampai ke pohon A, berarti dia L, L. Sampai ke R, R. Nah, tugas kamu adalah berapa banyak huruf dalam kode berang-berang tersebut untuk kata BIAR? BIAR ini kodenya apa? Ya, cari. Ya, B itu apa? I itu apa? A itu apa? R itu apa?
Kemudian ABRE. ABRE ini kodenya apa? Ini hurufnya. RAB dan REBA. Tuliskan kodenya. Kalian tuliskan di sini. Di lembar kerja kedua. Ya. Yang pakai komputer silakan diketik. Yang tidak silakan tulis tangan. Ya. Judul lembar kerja kedua. Tujuan, secara dapat menyelesaikan persoalan-persoalan komputasi yang mengandung algoritmik. Terutama untuk robot gerak visual. Mata pelajaran yang dibuat ya. Petunjuk kerja, diskusikan dalam kelompok dan pecahkan kasus yang diberikan lewat kartu kasus 2. Kalian boleh berkelompok. Jangan lupa di sini nama. Nama kalian, siapa aja anggota kelompoknya. Kelompok boleh 2 orang. Ya. 2 orang minimal. Tidak boleh tampak berkelompok. Jadi kalau kalian bertanya apakah Pak jawabannya berkelompok boleh sama? Ya boleh, namanya berkelompok ya. Tapi tulis di lembar kerja kedua ini nama kamu siapa, terus di bawahnya nama kelompoknya siapa. Contoh. Di sini kalian tulis nama siswa dan nama kelompoknya, nama anggota kelompok. Oke, siapa saja ya. Kelasnya. Nah, itu dibuat ya. Nama siswa berarti nama kamu. Nama anggota kelompoknya siapa saja. Kalian buat di atas ini. Kelasnya siapa saja. Oke, paham sampai di sini anak-anak? Paham, Pak. Paham ya. Nah, yang kalian kerjakan di sini. Ini formatnya B. Itu kodenya apa tadi? Berang-berangnya itu kodenya apa? Ya. L atau R. Tulis. I kodenya apa? A kodenya apa? R kodenya. Itu di sini. ABRE tulis kodenya di sini. RAB tulis kodenya di sini. REBA tulis kodenya di sini. Nah, oke ya, paham ya? Itu adalah tugas kedua. Kartu kasus kedua. Oke. Selanjutnya ini kartu kasus kedua. Udah paham ini tentang contohnya? Paham? Sudah. Oke, baik ya. Bapak bersyukur kalau kita tatap muka ini kalian lebih paham. Yang tidak pernah tatap muka itu ya memang susah Pak jelaskan kalau nggak tatap muka ya nggak bisa Pak jelaskan ya. Padahal ini mudah ya, simple. Ingat kiri kanan. Kartu kasus kedua. Kasus ketiga ya. Nih kasus ketiga. Ya, kasus ketiga. Jadi kalian Pak, kenapa sih soalnya kasus semua ya ini? Supaya kita belajar bagaimana memecahkan masalah. Nih. Robot candy, ya, robot permen, diprogram untuk mengumpulkan permen sebanyak mungkin yang terhampar di lantai. Yang terdiri dari petak-petak. Nah, ini permen. Dari satu lantai ini 2 permen, 1 permen, 1 permen. Tugas tersebut dilakukan pada saat robot berjalan melalui petak demi petak lantai. Setiap petak lantai tergambar di bawah ini milik 0 permen, ada 1 permen, 2 atau 3. Nih, berarti ini yang kosong nih nggak ada permennya. 1 ini berarti 1 permen. 2 ini 2 permen, ada yang 3 permen. Ya. Robot akan mulai dari peta S untuk start. Perjalanan robot adalah ya, S itu dan berakhir di F. Nah, jadi ini ya, yang baru bergabung ini. Oke. Dia robot itu mulai dari S berjalan dan berakhir ke F. Nah, pertanyaan kalian, ingat, robot candy memiliki keterbatasan. Nah, robot permen ini punya keterbatasan. Setiap kali berpindah, dia hanya bisa berpindah dari satu petak ke petak berikutnya, di sebelah kanannya atau di sebelah atasnya. Oke ya. Robot itu punya keterbatasan. Dia berjalan boleh ke atas, boleh ke kanan. Tapi satu petak. Nggak boleh dia loncat 2 petak. Nggak bisa ya. Jadi robot itu ke atas atau ke kanan. Ke kanan boleh, ke kanan terus boleh. Ke atas. Dia nggak boleh ke kiri. Sudah ke sini, nanti jalan ke kiri. Ya nggak bisa ya. Dia boleh ke atas, boleh ke kanan. Oke. Pertanyaannya adalah,
Mengingat robot Candy akan mengumpulkan permen sebanyak-banyaknya, berapa banyak permen yang dikumpulkan oleh robot Candy? Nah, robot ini akan sampai ke app ini, kamu ikuti berapa yang paling banyak dia dapat permennya. Tapi ingat langkahnya tadi adalah boleh ke atas, boleh ke kanan. Contoh, kalau dia ke kanan, pertama jalan ke sini 0 permennya, nggak ada. Jalan ke sini berarti ada 1. Jalan sini berapa? Sampai ke sini berapa? 3 jadi 4. 4. Sampai Jadi ke sini berapa? 0. 0. 0. Berarti sekarang naik ke atas ya, nggak boleh dia ke kiri, ke kanan. Kata berarti ini berapa? 0. 0. Tadi ini tetap 4 ya. Kan 0 ini ya. Permennya berarti kan udah 4 terkumpul kan? Naik ke atas berarti tambah 5. jadi 5. Tambah 1 jadi 5. Naik ke atas jadi berapa? 6. Nah, 5 tambah 3 8. 8 ya. 8. Ya, 8. sampai ke F dia finish. Berarti hanya 8. Nah, kamu cari jalur yang mana yang bisa dia paling maksimal dapat permennya. Ya, kamu cari. Boleh dia ke sini, ke atas, ke atas, ke atas, ke atas, ke kanan boleh. Kamu hitung, yang mana paling banyak permen dia dapat. Boleh ke sini, ke sini, ke sini. Tapi jalannya hanya boleh ke atas dan ke kanan. Tidak boleh ke kiri. Ya. Oke, itu saja. Kamu kerjakan di LK3. Ini masih kelompok juga. Diskusikan dalam kelompok dan pecahkan kasus yang diberikan lewat kartu kasus 3. Tulislah jawaban pada kertas plano berdasarkan format lembar kerja 3. Ini format kegiatan ini. Ini kami isi aja 0. Sampai ke sini berarti 0. Sampai ke sini berapa 3. Nah, kamu ikut jalurnya mana yang sampai paling tinggi menurut kamu ya. Boleh kamu kasih angka-angka di sini. Sampai ke sini jadi berapa. Ini berapa, ini jadi berapa terus sampai ke atas. Atau pakai panah. Perjalanannya Pak, yang paling banyak nih berjalan sini ke atas atau ke sini ke atas, ke kanan, ke atas, ke kanan, ke atas, ke kanan, ke atas sampai ke F. Ternyata yang paling banyak itu yang mana? Nah, ya. Tulis satu saja yang kalian buat. Satu gambar saja yang kalian buat, yang paling banyak. Jalur yang paling banyak itu dia mendapatkan permen itu yang mana? Buat saja tanda panahnya di sini. Nah, ya. Oke, paham? Paham tugas ini? Jadi tulis nama kamu di sini. Paham, Pak. Ya, paham ya? Buat nama kamu di sini. Kemudian kamu buat nama kelompoknya. Oke ya? Ulang lagi. Jadi Candy ini permen. Jalan dia kemana? Kamu carilah. Boleh ke atas, ke kanan, ke atas lagi boleh, ke atas lagi boleh. Boleh ke kanan terus sampai ke F. Hitung berapa permennya. Yang jelas tidak boleh di kiri. Ya, silakan bertanya. Kalau misalnya jadi dia kerja robotnya itu dia ngambil permen sebanyak-banyaknya atau Sebanyak-banyaknya. mencari jalan sebanyak-banyaknya. Nah, Makasih, Pak. yang paling banyak dia jalan mana yang paling banyak dapat permen. Tapi jalannya hanya ke atas dan ke kanan. Ya. Ya, menurut kamu nanti terserah. Pak, setelah saya telaah hanya 9, paling banyak itu 9. Mana jalurnya? Tulis. Oh, atau jalur ke kanan terus, baru ke atas. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, Jadi 7. kayak buat garis gitu ya, Pak? Ya, bikin garis saja ya. Oke. Tapi tidak boleh ke kiri ya. Nah, kan petunjuknya robot tuh hanya ke kanan atau ke atas. Dan tidak boleh loncat, langsung loncat sini nggak bisa. Boleh ke atas, ke sini, atau ke sini, 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 sampai F. Mana yang paling banyak? Boleh ke atas dulu, baru ke kanan. Hitung ya. Menurut kamu yang mana paling banyak? Oke, paham? Tulis di kertas ini, yang ini yang ini yang difoto ke Bapak ya. Lembar kerja ini yang kalian foto. Lembar kerja 3 dan lembar kerja 2 kalian foto kirim ke Classroom. Ya, oke. Yang ini kan simple lah ini ya. Ini L sama R mana? Jalur B itu kemana? Ada pertanyaan?
Itu yang Batas kumpulnya jam berapa, Pak? batas kumpulnya sampai minggu depan. Ya. Kalau kalian ngumpulnya lewat dari pertemuan hari Senin, hari Sabtu depan, Sabtu ya. Terakhir hari Sabtu. Kalau kalian ngumpulnya hari Senin juga, Bapak nilai juga, tapi nilainya berkurang. Ya. Misal kalian benar, Bapak kasih 100. Tapi kalau ngumpulnya telat, berarti bisa jadi hanya maksimal 88, walaupun benar semua. Oke? Ada lagi pertanyaan? Pak, coba naik lagi Pak yang ke pohon-pohon itu Pak. Pohon, oke. Baik, siapa namanya nak? Bapak nggak tahu nih, mana orangnya. Yang bertanya siapa? Tulis nama, sebutkan namanya yang bertanya siapa. Oke, yang pohon yang mana? Prasetya Oh, pohon tadi ya? yang di atas itu Pak. Oh, tunggu ya, tunggu. Sabar. Iya Pak. Oke, ya, baik. Nah, ini pohon. Apa yang ditanyakan? Ya. Saya mau nengok pohon-pohonnya itu aja Pak. Ya, nanti Bapak kirim ke kalian ini ya. Nggak usah khawatir. Bapak kirim ke WA juga nih PDF-nya, file. Nah, ini pohonnya. Ini pohon A, pohon B, pohon E, pohon R. Berang-berang itu, ini berang-berang, berjalan. Kalau ketemu link ini, bundaran, ke kiri atau ke kanan. Kalau dia mau ke pohon R, berarti dia ke kanan. Berarti jalurnya adalah R saja ya. Nah, right. Kalau dia mau ke A, berarti 2 langkah. Nyampe ke sini, belok kiri, berarti L. Tulis. Nyampe ke sini, belok kiri, berarti L lagi. Baru sampai dia ke A. Oke. Paham, nak? Waktu kita 10 menit lagi. Paham Pak. Ya. Oke. Paham, Ini, Pak. ya, Bapak bahas soal yang kemarin. Sebentar ya. Ini Ali. Ali membangun bendungan ini ya. Berapa? Ada yang menjawab ini enggak kemarin ya? Ini bukan soal ya. Ini hanya pertanyaan ini. Butuh 10 meter. 7 meter yang 7 batang yang 4 meter dan 7 batang yang 3 meter. Ya. Jawabannya adalah ini. Nah, ini lihat. 10 meter dipotong jadi 4, 4. Ini dipotong menjadi 3, 3, 4. 4, 4, 3, 3 meter, 4, 3, 3, 4, dan 3. Jadi dibutuhkan minimal ada 6 batang pohon. Nah, ya. Oke, paham ya? Ini ada jawaban tentang berapa anjing kemarin posisinya, pertukaran. Dia bertukar ke sini sekali, bertukar ke sini sekali. Yang ini bertukar ke kiri, 1, tukar 2, 3, 4. Ini 4 kali pertukaran, ini ke sini 2 kali pertukaran. Jadi, agar ketiga anjing ini bisa berdampingan tiga-tiganya, maka dibutuhkan 6 kali pertukaran tempat. Paling sedikit. Nah, ya. Oke, ini contoh kasus yang kemarin Bapak berikan ya. Baik, ada pertanyaan lagi nak sebelum kita tutup? Enggak ada Pak. Enggak ada, Pak. Paham ya? Iya, Pak, paham. Oke. Paham, Pak. Baik, itu saja dari Bapak. Waktu kita juga sudah tinggal sedikit lagi. Ya, ya silakan Bapak rekam. Silakan isi absen dulu nak. Di message sini, di chatnya ini. Tulis nama sama kelas. Sudah, Pak. Yang sudah ini akan Sudah, yang ikut Zoom akan Bapak beri tambahan nilai. Berarti kalian sudah udah nggak kikuk lagi dalam IT-nya ya. Oh, tambahan nilai. Berapa nilai? Tulis nama di sini, nama dan kelas. Baik, kalau sudah ya chat dulu ya. Nanti karena ini Bapak rekam ya, nanti Bapak akan dapat rekaman juga ini, Bapak simpan yang kalian tulis ini. Itu sebagai absensi kamu. Bukan absensi, tambahan nilai kamu hari ini. Baik anak-anak, jadi 2 tugas itu yang kalian kumpulkan. Waktunya sampai Sabtu besok. Ya, absensi tolong Bapak share nanti absensinya di Classroom. Materi ini juga Bapak akan kirim ke
grup kalian pakai apa? PDF atau PowerPoint? PDF. PDF ya. Oke. PDF. Bapak jadikan PDF dulu ya. Nanti Bapak kirim PDF-nya. Pak. Oke. Karena PowerPoint kadang-kadang handphone, tidak semua handphone bisa PowerPoint ya. Oke anak-anak, itu materi kita tentang computational thinking. Jadi kalau kita belajar tentang computational thinking, bukan berarti Bapak ngajari kamu supaya jadi orang IT, tidak. Tapi supaya kita berpikir kritis. Kalau kalian mampu berpikir kritis, terbiasa, maka semua masalah hidup ini bisa kalian pecahkan. Bapak saja sekarang ya, tidak bisa, bukan tukang, tapi Bapak bisa memasang bata. Bapak bisa menyemen. Bapak bisa memasang dinding. Bapak bisa berternak ikan lele, membesarkan budidaya besarkan ikan lele. Kenapa? Karena kita terbiasa berpikir kritis. Orang yang berpikir kritis, orang bisa mencari masalah, menyelesaikan masalah. Bukan mencari masalah ya, mampu menyelesaikan masalah. Cari solusinya dari mana? Tinggal cari di internet. Googling banyak sekali ya. Bertanya kepada orang tua kita juga bisa. Baik, sudah absen semua ya? Baik, demikian dari Bapak. Bapak tutup hari ini ya. Tetap semangat. Kita belum tahu masuknya kapan ya. Kalau ada bertanya silakan bertanya. Insya Allah Bapak akan jawab. Kalau Bapak nggak sibuk ya. Kalau Bapak nggak bisa jawab mungkin Bapak lagi sibuk dan sebagainya. Oke. Bapak tutup. Sudah selesai nak ya? Sudah paham nak? Halo? Sudah, Pak. Ya. Sudah, Pak. Paham, Pak. Oke, terima kasih sudah bergabung. Tetap sehat, tetap semangat belajarnya ya. Jangan ketinggalan kita sama orang-orang lain. Ya, kita tetap tatap muka, berusaha semaksimal mungkin. Oke, Bapak tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Bapak selamat Pak. pagi semua anak-anak. Pagi, Pak. Nah, mari kita berdoa dulu menutup kegiatan hari ini dengan silakan berdoa dengan keyakinan masing-masing. Bagi yang muslim mari kita mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Sampai ketemu minggu depan ya. Insya Allah minggu depan kita tatap muka lagi kalau ada, biar kita bahas lagi materi-materi kita ya. Nggak usah lama-lama, 10 menit sudah cukup. Oke. Oke, terima kasih. Sampai ketemu minggu depan. Beri apresiasi untuk kita semua yang sudah bergabung hari ini. Oke. Tangan ya. Pak tutup ya.